Kami sudah memperingatkan Presiden Jokowi, sudah menuntut Presiden Jokowi, dan kita sendiri harus bersiap agar waspada dari rongrongan bahaya neokomunisme atau PKI gaya baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Caras. Kali ini saya mau menguber berita yang luar biasa, ngeri-ngeri sedap. Masih soal komunisme ya. Kali ini presidium kami rupanya menyurati Presiden Joko Widodo, Jokowi ini dari Glora News, prihatin kebangkitan komunis. Presidium kami surati Presiden Jokowi, layangkan 3 tuntutan. Glora.co. Jadi presidium kami itu 1 Din Samsudin, 2 Rohmat Wahab, dan 3 Gatot Nurmantio ya. Menjelang peringatan G30S PKI setiap 30 September, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami menyurati Presiden RI Joko Widodo. Surat bernomor 014-press strip kami _B-9-2020 yang ditandatangani 3 presidium kami, Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, dan Din Samsudin, menyampaikan kepada kepala negara bahwa kami dan banyak rakyat Indonesia merasa prihatin dan membangkitkan trauma dengan adanya gejala dan gelagat kebangkitan neokomunisme dan PKI gaya baru. PKI gaya baru itu apa ya, rambutnya mungkin lebih cepak, tidak lagi gondrong seperti tahun 65. Menurut mereka, hal demikian tidak lagi merupakan mitos atau fiksi, tapi sudah menjadi bukti. Wah, hati-hati ya. Tidak lagi menjadi mitos atau fiksi, tapi sudah menjadi bukti. Ya, karena itu harus hati-hati. Anak cucu kaum komunis ternyata sudah menyelusup ke dalam lingkaran-lingkaran legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, kami meminta Presiden bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan atau PKI gaya baru yang sudah nyata. Berikut isi lengkap surat terbuka Gatot Nurmantio dan kawan-kawan tertanggal 22 September 2020. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami mendoakan semoga saudara Presiden dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau bicara saudara Presiden ya mungkin wajar karena 3 presidium ini usianya lebih tua, lebih senior daripada Presiden Jokowi ya. Rata-rata mereka kelahiran 50-an, sementara kita tahu Presiden Jokowi kelahiran 60-an. Saudara Presiden yang mulia, kami dan banyak rakyat Indonesia pada setiap bulan September menyandang suasana kebatinan penuh keprihatinan dan trauma akan peristiwa-peristiwa makar Partai Komunis Indonesia PKI yang terjadi pada bulan ini. Masih mengiang di ingatan generasi bangsa betapa kekejaman PKI pada pemberontakan Madiun 18 September 1948. Oh, 18 September ya, PKI musuh ya. Kala itu kaum komunis membunuh para ulama, santri, dan rakyat yang tidak berdosa hanya karena mereka tidak bersetuju dengan ideologi komunisme. 17 tahun kemudian, tepatnya pada 30 September 1965, PKI kembali melakukan makar dan kekejaman
yaitu mereka membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat secara biadab, membunuh dan memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur di lubang buaya. Makar dan pemberontakan itu dilakukan PKI, baik prolog maupun epilognya, dengan tindak kekerasan dan kekejaman pembunuhan terhadap rakyat, khususnya para ulama dan santri. Jadi prolog dan epilog. Peristiwa makar dan kekejaman PKI pada 1948 dan 1965 menoreh sejarah kelam bahkan hitam dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adalah jelas bahwa PKI dan kaum komunis tidak bersetuju dan ingin selalu merongrong negara Pancasila, baik dengan upaya menggantikan Pancasila maupun dengan memperjuangkan penafsiran dan pemerasan terhadap Pancasila sehingga Pancasila kehilangan esensinya. Saudara Presiden yang mulia, beberapa waktu terakhir ini kami dan banyak rakyat Indonesia merasa prihatin dan membangkitkan trauma dengan adanya gejala dan gelagat kebangkitan neokomunisme dan PKI gaya baru. Hal demikian tidak lagi merupakan mitos atau fiksi, tapi sudah menjadi bukti. Anak cucu kaum komunis ternyata sudah menyelusup ke dalam lingkaran-lingkaran legislatif maupun eksekutif. Sebagian mereka sudah berani memutarbalikkan sejarah dengan menyatakan bahwa PKI adalah korban dan kalangan non-PKI, khususnya umat Islam, sebagai pelaku pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang PKI. Mereka menutup mata terhadap fakta sejarah bahwa kaum komunislah yang lebih dahulu membantai para ulama dan santri, menyerang pelatihan pelajar Islam Indonesia PII, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, GP Ansor, dan aksi-aksi sepihak PKI terhadap para petani. Mereka juga ingin mengingkari fakta sejarah bahwa kaum komunislah yang membantai para jenderal TNI. Bahkan, Saudara Presiden, sebagian dari anak cucu PKI itu sudah berani secara demonstratif meneriakkan kebanggaan menjadi anak PKI. Wah, ini anggota DPR ya, saya bangga menjadi anak PKI ya. Ripka Ciptaning ya. Kami dan banyak rakyat Indonesia meyakini bahwa upaya adu domba sesama warga masyarakat, khususnya sesama umat Islam dan antar umat beragama, penyandungan, bullying, hingga pembunuhan karakter-karakter assassination terhadap lawan politik merupakan cara-cara kaum komunis yang juga pernah dilakukan pada masa lampau menjelang makar atau pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965. Secara khusus, Saudara Presiden, kami dan rakyat Indonesia sangat trauma karenanya meyakini bahwa adanya RUU tentang haluan ideologi Pancasila, RUU HIP, dan usulan baru RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, RUU BPP, adalah upaya merendahkan, meremehkan, menyelewengkan, dan menyalahgunakan Pancasila. Saudara Presiden yang mulia, berdasarkan semua itu, maka kami yang bergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami dan meyakini banyak rakyat Indonesia yang mendukung, dengan ini menuntut hal-hal sebagai berikut. Pertama, Presiden Joko Widodo dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan atau PKI gaya baru yang sudah nyata dan tidak perlu lagi ditanya. Di mana? Ada tanda tanya ya. Kedua, Presiden Joko Widodo dengan kewenangannya sebagai presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP. RUU tentang BPIP pemerintah sendiri yang mengajukannya ya. Ketiga, Presiden Joko Widodo sesuai kewenangan yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan film pengkhianatan G30S PKI dan atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Begitu pula agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut
diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan. Ingat pesan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Jas merah itu sebenarnya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, itu ya. Saudara Presiden yang mulia, kami berkeyakinan bahwa tuntutan-tuntutan di atas adalah konstitusional dan rasional. Dua nol ya. Konstitusional dan rasional. Jawaban Presiden terhadap tuntutan-tuntutan itu akan menunjukkan derajat kenegarawan. Maksudnya adalah kalau tidak dijawab, tidak negarawan mungkin ya. Komitmen kepada Pancasila dan sikap penolakan terhadap komunisme atau PKI dalam berbagai bentuk dan penjelmaannya. Demikianlah surat terbuka ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan dan pelurusan sejarah kebangsaan kepada jejaring kami di daerah-daerah dan mancanegara agar mengawalnya. Maksudnya mengawal surat ini sampai ke Presiden. Dalam rangka memperingati kebiadaban PKI pada tanggal 30 September 1965, kami menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September 2020 dan dalam rangka merayakan Hari Kesaktian Pancasila agar pada tanggal 1 Oktober 2020 menaikkan bendera setiang penuh merdeka. Jakarta, 22 September 2020, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, M. Din Samsudin. Ya, sobat era sekalian, itu surat dari Presidium ya. Memang dalam kelembagaan organisasi kami yang sangat cair ya, karena memang tidak berbentuk organisasi massa, tidak juga berbadan hukum. Selain institusi atau rapat dewan deklarator ya, yang bisa mengambil keputusan, maka keputusan itu juga bisa diambil oleh Presidium yang terdiri dari 3 orang. 1. Gatot Nurmantio, 2. Rohmat Wahab, 3. Din Samsudin. Jadi apa yang diputuskan Presidium, ya paling tidak deklarator kami lainnya harus ikut, paling tidak secara moral ya. Dan saya kira apa yang disampaikan, apa yang dituntutkan tersebut ya baik-baik saja dan tidak berlebihan. Mengingat kenapa? Karena ajaran komunisme PKI ya masih dinyatakan sebagai ajaran dan organisasi terlarang berdasarkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Tepatnya TAP MPRS ya. Dan ini TAP yang sampai sekarang belum dicabut, sehingga masih ada relevansinya untuk menegakkan dan mengawalnya. Jadi saudara sekalian, surat ini juga mengingatkan bahwa September ini rupanya adalah hari di mana 2 pemberontakan PKI dilancarkan. Pertama tanggal 18 September tahun 1948, kita lihat dan kita ingat waktu itu aktornya adalah Musso dan Amir Sarifuddin ya. Jadi baru di awal kemerdekaan, merdekanya Agustus. Tapi bulan September, sebulan kemudian, itu sudah ada pemberontakan dari PKI. Dan pemberontakan itu mudah dipadamkan. Tetapi pada tahun 1965, tanggal 30 September, ada pemberontakan yang lebih besar, dengan paling tidak di Jakarta membunuh 6 orang jenderal dan 1 seorang ajudan yang berpangkat kapten ya, Pierre Tendean, yang merupakan ajudan dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Mereka lah yang di Lubang Buaya, Jakarta Timur, patungnya dibuat 7 orang tersebut, dan mereka dikenal sebagai pahlawan revolusi. 7 orang pahlawan revolusi yang harus kehilangan nyawa demi mempertahankan Pancasila. Kita tahu sobat era sekalian, pada era Orde Lama di mana Bung Karno memimpin, PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai besar. Pada pemilu 1955, PKI menempati urutan nomor 4
setelah PNI garis miring Masyumi, karena Masyumi dan PNI bersaing di konstituante dan di pemilihan anggota DPR, lalu NU nomor 3 dan PKI. Jadi PKI bukan partai kecil. Bahkan banyak disertasi, banyak penelitian yang mengatakan justru dalam pemerintahan Bung Karno ada 3 pihak yang saling bersaing di dekat pemerintahan atau di dekat istana Bung Karno, yaitu militer di satu sisi, terutama Angkatan Darat, dan PKI di sisi yang lain. Mereka memiliki rivalitas tersendiri antara Angkatan Darat dan PKI untuk bersiap-siap kalau something happen terhadap Bung Karno, ya. Karena Bung Karno dalam film G30 PKI itu divonis itu tidak akan sembuh dan akan meninggal dunia oleh tim dari kedokteran, kalau tidak salah dari negara RRC pada waktu itu. Jadi pilar kekuatan selain Bung Karno ini yaitu PKI dan TNI Angkatan Darat berhadap-hadapan. Dan akhirnya PKI, ya paling tidak dalam film pemberontakan G30 PKI, mengambil kesempatan pertama untuk menghantam Angkatan Darat dengan menggunakan pasukan pengawal Presiden Cakrawirawa, dan juga ada keterlibatan beberapa oknum Angkatan Darat seperti Kasau Umardani, Marsikal Umardani pada waktu itu. Akhirnya mereka menyatroni, mendatangi 7 jenderal, menculiknya. Ada yang diculik, dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup, tapi ada juga yang meninggal di tempat, seperti Jenderal Ahmad Yani misalnya. Ada juga yang selamat, seperti Jenderal Abdul Haris Nasution, tetapi ajudannya Pierre Tendean, waktu itu pangkatnya letnan kalau tidak salah, itu menjadi korban. Dan mereka dikenal sebagai 7 pahlawan revolusi. Kemudian keesokan harinya ada gelombang balik setelah gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letkol Untung menguasai RRI dan mengumumkan pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Letkol Untung. Lalu ada gerakan dari seorang Maijen, ya waktu itu, yaitu Maijen Soeharto, untuk menumpas G30 PKI. Hanya dalam jangka waktu 1 hari kondisi sudah normal kembali. Jadi walaupun PKI punya persiapan yang luar biasa, punya organisasi yang besar, tapi rupanya menghadapi Angkatan Darat 1 hari beres. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa juga. Dan sejak itulah 1 hari yang berbeda ini menjadi hari yang sangat luar biasa bertolak belakangnya. 30 September adalah hari pemberontakan PKI, sehingga sering disebut pemberontakan G30 PKI, yaitu gerakan 30 September. Lalu tanggal 1 Oktober adalah hari di mana Pak Harto berhasil menumpas pemberontakan itu. Lalu 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi pada era Orde Baru, saudara sekalian, ada 2 monumen bagi Pak Harto. Monumen pertama adalah 11 Maret, ya, serangan umum Yogyakarta, di mana Pak Harto juga terlibat. Lalu kemudian monumen kedua adalah 1 Oktober 1965. Kita tahu bahwa itu adalah hari keberhasilan Pak Harto memberantas gerakan 30 September. Dan kita tahu kalau Bung Karno, hari yang istimewanya adalah tanggal 1 Juni 1945 karena dianggap hari lahirnya Pancasila yang banyak dibantah. Tapi tidak pada kesempatan ini saya ingin mengulangi lagi saudara sekalian mengenai perbedaan tanggal hari kelahiran Pancasila itu antara 1 Juni dan 18 Agustus. Ini hanya sekedar ilustrasi bagaimana kemudian tanggal-tanggal itu menjadi penting bagi tokoh-tokoh tertentu, ya. Saya tidak tahu pemerintahan Jokowi mau menonjolkan tanggal berapa. Yang jelas kalau hari lahir Pak Jokowi tanggal 21 Juni. Dan kebetulan entah sengaja entah enggak, ya, yang namanya presiden ini paling tidak 3 lahir bulan Juni. Pertama Presiden Soekarno lahir tanggal 6 Juni. Kemudian Pak Harto lahir tanggal 8 Juni. Dan Presiden Jokowi lahir tanggal 21 Juni. Sementara Ibu Megawati lahir Januari, SBY September, ya. Gus Dur
mungkin September juga nanti kita cek ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa presiden itu istimewanya di bulan Juni, tapi hanya ingin mengatakan bahwa Juni itu lahir 3 presiden Republik Indonesia. Dan mereka adalah tokoh-tokoh yang cukup kontroversial ya. Soeharto, Soekarno, dan Presiden Jokowi. Jadi saudara sekalian, pertanyaan terakhirnya adalah apakah masih relevan membicarakan mengenai bangkitnya komunisme di Indonesia? Apakah masih relevan bicara tentang adanya komunisme internasional misalnya? Apakah relevan bahwa kita harus terus wanti-wanti terhadap perongrong negara Pancasila dari ekstrem kiri ini? Mungkin generasi baru atau generasi muda sekarang tidak terlalu lagi terlibat dalam hal-hal seperti ini. Jangankan generasi pasca 60-an, generasi pasca reformasi saja sudah banyak yang tidak mengikuti hal-hal yang terkait dengan kondisi sebelum reformasi. Jadi kalau kita lihat era politik kita yang perlu digarisbawahi, ada era Orde Lama dengan segala carut marutnya, ada era Orde Baru yang lebih panjang selama 32 tahun dengan segala dinamikanya, dan era reformasi yang ditandai oleh adanya beberapa presiden. Karena era Orde Lama dan Orde Baru hanya 1 presiden, era reformasi banyak presiden. Pertama adalah Habibie, lalu Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, dan terakhir Jokowi. Paling tidak sampai hari ini. Ada fenomena aktor-aktor politik yang dianggap masih turunan PKI. Yang paling kontroversial baru-baru ini adalah ketika aktivis politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dikatakan sebagai cucu dari anggota PKI yang kebetulan terpilih sebagai anggota konstituante dari Sumatera Barat. Terlepas sudah dibantah, isu itu sempat menjadi trending topik di mana-mana. Dan banyak yang meyakini jumlah mereka yang merupakan anak keturunan PKI itu cukup banyak, berhimpun di suatu tempat atau di suatu partai. Tapi tentu tidak etis kalau disebutkan. Nah, kalau memang ini merupakan bahaya laten, ya tentu kita harus hati-hati. Kita tentu harus waspada. Tanpa kewaspadaan, maka yang terjadi adalah justru kita bisa diserang. Karena serangan musuh selalu dilakukan ketika kita lalai. Jadi sahabat era sekalian, tidak ada salahnya kalau kita waspada. Syukur kalau memang ini kekhawatiran yang berlebihan, tapi kalau memang ini sebuah fenomena atau sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, paling tidak kami sudah memperingatkan Presiden Jokowi, sudah menuntut Presiden Jokowi, dan kita sendiri harus bersiap agar waspada dari rongrongan bahaya neokomunisme atau PKI gaya baru ini. Ya sahabat era sekalian, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber keluar di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.